Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala wa ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fa'inna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana walhamdulillahi ala kulli hal. Ya al-asatidzah, ustaz dan ustazah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyuhat talabah, a'azzani wa a'azzakumullah, anak-anakku sekalian yang insyaallah juga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi tidak menjadi alasan kita untuk merutuki situasi kondisi. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaannya, tidak mengurangi rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Betapa setiap keadaan, setiap peristiwa bagi kita orang-orang beriman selalu ada hikmah dan pelajaran di baliknya. Tentu ketika kita berusaha untuk mendapatkan dan menemukan hikmah dan pelajaran yang Allah pasti selipkan di balik peristiwa-peristiwa itu. Maka ketika sampai hari ini pembelajaran kita, pembelajaran antum sekalian masih online, masih daring, tidak menghalangi diri kalian, tidak menghalangi diri kita untuk memperoleh nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana tidak berkurang kesyukuran kita kepada Allah. Maka maknai keadaan ini, peristiwa yang kita hadapi, sebagai bagian di antara rangkaian proses-proses pembelajaran bagi kita. Termasuk di dalam proses pembelajaran itu ada ujian. Maka peristiwa yang kita alami, keadaan yang kita hadapi saat ini juga adalah rangkaian dari ujian Allah terhadap diri kita. Maka ayyuhat talabah, a'azzani wa a'azzakumullah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh putus harapan, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya terhampar hikmah dan pelajaran, termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa mendapatkan banyak butiran-butiran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tentu dari serangkaian proses pembelajaran yang sudah berlangsung dan sudah kita jalani selama ini, hendaknya menjadi bahan bagi kita untuk mengevaluasi diri, menjadi bahan untuk bagi kita untuk melakukan introspeksi bagi semuanya saja, baik bagi sivitas akademika, bagi ustaz-ustazah, tidak terkecuali bagi para siswa dan siswi SMP IT Hidayah Klaten ini. Hendaknya apa yang kita jalani dari masa lalu untuk menjadi pelajaran perbaikan di masa-masa yang akan datang, termasuk di dalam proses-proses pembelajaran. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang jelas di kesempatan ini Ustaz ingin mengingatkan kita semua tentang satu hal yang termasuk unsur pokok di dalam pembelajaran. Apa yang kita maksud? Ia adalah bagaimana setiap pelajar, bagaimana setiap kita memperhatikan adab-adab belajar. Oleh karena sesungguhnya ilmu itu adalah karunia dari Allah. Bahkan kalau kita membuka ayat di dalam Al-Quranul Karim, ilmu itu sesungguhnya diberikan oleh Allah. Kita memang diperintahkan untuk berusaha, diperintahkan untuk mencari dan menimba ilmu seluas-luasnya. Tetapi sesungguhnya yang memberikan ilmu itu adalah Allah. Kepada siapa? Ya tentu saja kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, yang menurut Allah layak untuk diberikan tambahan-tambahan ilmu. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita perhatikan misalnya dalam surat Al-Mujadilah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di antara yang penting untuk kita garis bawahi adalah kata utul ilm. Utul ilm itu maknanya secara harfiah, maknanya secara bahasa adalah diberi ilmu. Bahwa orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya itu selain ia adalah orang yang beriman, juga adalah orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah. Itu makna utul ilm. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu itu diberikan, ilmu itu dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari usaha-usaha yang kita lakukan selama ini. Maka penting untuk kemudian masing-masing dari kita menarik pertanyaan untuk diri. Sejauh ini pembelajaran daring, apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang sudah saya dapatkan dari ilmu yang sudah diajarkan oleh ustadz dan ustazah? Adakah bekas yang kemudian bisa nempel pada diri saya? Dan termasuk penting untuk menjadi perhatian kita pintu-pintu ilmu itu. Ini nanti ya juga mengkait dengan adab-adab belajar, adab-adab menimba ilmu. Betapa sesungguhnya ilmu itu masuk melalui pintu yang pertama disebut al-absar, melalui penglihatan kita, melalui perhatian kita. Maka sejauh mana kita memperhatikan proses pengajaran yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah, itu ya juga penting untuk kemudian kita evaluasi. Benarkah perhatian kita terhadap pembelajaran itu memenuhi standar adab-adab Islami, memenuhi standar adab-adab sehingga kemudian kita layak untuk diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melalui kesempatan ini Ustadz ingin mengingatkan bagaimana kita menggunakan perangkat-perangkat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar ilmu itu kita dapatkan. Dan di antara perangkat itu adalah mata yang Allah berikan kepada kita hendaknya dipergunakan untuk melihat,
dipergunakan untuk menyaksikan, untuk memperhatikan secara seksama, memperhatikan sebaik-baiknya, sebagai penguat juga dari perangkat yang lain yang menjadi satu kesatuan, yaitu as-sam, pendengaran kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kata Allah, sungguh Allah telah menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, untuk mendengarkan, wal absar, dan penglihatan, untuk memperhatikan, untuk melihat, wal af'idah, dan hati. Ini nanti juga kita bahas. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ujung ayat Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, amat sedikit di antara kalian yang bersyukur. Itu artinya yang tidak memfungsikan telinga dan mata serta hati sebagai perangkat pembelajaran. Maka ini hendaknya menjadi perhatian bagi semuanya. Ustadz sarankan kepada antum wa antuna sekalian, saat proses pembelajaran hendaknya hal-hal semacam itu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jadi perangkatnya itu disiapkan dengan baik. Baik perangkat dalam bentuk fisik yang telah Allah anugerahkan kepada kita, ya termasuk ya alat tulis yang akan menunjang proses pembelajaran kita. Maka harapannya ikhwah sekalian, saat kalian belajar online, jangan hanya kemudian HP itu di-on-kan, benar HP dinyalakan, tetapi kemudian ditinggal melakukan aktivitas yang lain. Karena tidak mungkin masuk kategori memperhatikan dengan baik itu kalau hanya sekedar pembelajaran itu dianggap sebagai sambilan, disambi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi pastikan perhatian kita itu penuh saat belajar, melibatkan semua perangkat-perangkat yang akan menunjang agar kita menjadi bagian di antara yang layak untuk diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di dalam hal ini patut untuk menjadi perhatian bagi kita adalah posisi belajar. Ya, sedapat mungkin ya jangan tiduran. Sedapat mungkin bahkan mungkin perlu ada SOP juga dengan sekolah atau dengan wali kelas atau dengan guru masing-masing. Saat pembelajaran berlangsung, walaupun berlangsung secara daring, antum sekalian, siswa dan siswi, menggunakan seragam. Kemudian ia juga menampakkan wajah di hadapan ustadz dan ustadzah yang sedang ngajar, sehingga ya ada semacam simetri, ada semacam ketersambungan antara yang menyampaikan ilmu dengan yang akan menerima ilmu. Itu ini penting dan menjadi bagian di antara adab-adab belajar. Syukur-syukur kemudian saat belajar, saat kondisi suci begitu, maka pastikan sudah mandi, kemudian juga berwudu. Insya Allah akan jauh lebih afdal dan jauh lebih menunjang keseriusan saat sedang mengikuti proses pembelajaran. Nah, ini yang pertama, yang kemudian ketika seorang pelajar itu menggunakan perangkat pembelajarannya secara benar, secara tepat, ilmu kemudian masuk melalui absar, yang orang semacam ini dibahasakan dengan ulil absar, orang yang
belajar, orang yang menerima ilmu melalui penglihatan. Ini penting. Kemudian yang kedua, ilmu itu juga bisa masuk melalui akal pikiran kita. Sehingga saat belajar pun walaupun secara fisik berjauhan antara guru dan siswa-siswi, antara guru, ustadz dan ustadzah dengan para santri, ya tetap di antara bentuk adab seorang pelajar itu adalah ketika pikirannya ya juga ikut mengikuti proses pembelajaran secara serius. Jangan sampai ya secara fisik hadir begitu di depan HP, hadir di depan laptop misalnya, tetapi pikirannya kemana-mana, ya akan sulit juga untuk menerima ilmu. Akan sulit juga dikatakan sebagai bagian di antara orang yang layak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui pintu ini, orang yang mengikuti tata aturan semacam ini, menerima ilmu dengan perangkat akalnya, dengan perangkat IQ-nya, ya biasanya dibahasakan dengan sebutan ulin nuha. Jadi orang yang punya kecerdasan, orang yang senantiasa juga melibatkan pikirannya, melibatkan akalnya ketika proses-proses pembelajaran itu berlangsung. Dan yang ketiga, ini yang sesungguhnya jauh lebih penting dan erat kaitannya dengan adab-adab belajar, sebagaimana awal di ayat yang saya kutip tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, dan seterusnya itu. Yang ketiga yaitu adalah menyiapkan hati kita. Dan hati itu, ikhwas sekalian, ternyata dibahasakan di dalam Al-Quran itu bermacam-macam, yang kemudian dijelaskan oleh para ulama itu menunjukkan lapisan-lapisan hati seseorang. Jadi sesungguhnya hati kita ini berlapis-lapis. Lapisan paling luarnya itu yang disebut sadr, dada. Maka kalau kemudian kita memperdalam idza qila lakum tafassahu fil majalis, jika dikatakan kepada kalian wahai orang-orang beriman, berlapang-lapanglah kalian ketika berada di dalam majelis, termasuk majelis ilmu. Kalian mengikuti proses belajar daring itu juga berarti dalam majelis, fil majalis. Ketika dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, maka lapangkanlah. Itu sesungguhnya selain maknanya bahwa posisi duduk kita itu hendaknya pada posisi yang nyaman, itu kondisi lapang, dan maknanya secara maknawi, maksud secara maknawinya itu ya juga adalah kelapangan hati kita saat mengikuti proses pembelajaran. Maka di antara doa yang misalnya diajarkan begitu sebelum belajar adalah Rabbishrah li sadri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan belajar itu agar kiranya Allah membuka dada kita. Sadri, dada, lapisan terluar dari hati kita. Rabbishrah li sadri, ya Rabb, ishrah, lapangkan sadri, dadaku. Karena ikhwas sekalian, ilmu tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita kalau dada kita sempit, kalau dada kita tidak lapang. Maka ya jauhilah su'ul adab, adab yang buruk.
termasuk banyak keluh kesah, banyak protes, hal-hal yang sebenarnya itu juga adalah bagian di antara rangkaian ujian, rangkaian proses pembelajaran. Kalau kita kemudian mengikuti pembelajaran itu secara baik, termasuk tadi menyiapkan hati secara benar, maka insya Allah kita layak termasuk bagian di antara orang yang pantas menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lapisan terluarnya itu ada sadr, dibahasakan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh para ulama, ia adalah lapisan paling luar. Kemudian ke dalam masuk disebut qalb, biasanya diartikan dengan hati, begitu ya. Kalau kita mendengar kata qalbun, biasanya diterjemahkan hati. Tetapi ini ada di lapisan nomor 2 yang masih ada kemungkinan bolak-balik. Sebagaimana istilah qalb itu sendiri menunjukkan arti sesuatu yang bolak-balik. Maka ada kemungkinan terdorong melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi ada potensi juga terdorong melakukan hal-hal yang buruk, begitu. Masuk lebih dalam lagi, ada yang disebut fuad. Ini tempat tampungan ilmu. Dan ini ayat yang kita kutip tadi juga. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kata afidah itu bentuk jamak, bentuk plural dari kata fuad. Lapisan hati di dalam diri kita, di mana ia juga akan menampung ilmu. Dan lapisan yang paling dalam itu adalah yang disebut lubab. Bentuk jamaknya itu adalah albab. Ini yang kata lubab itu dalam bahasa Indonesia sering diistilahkan dengan lubuk sanubari. Nah, ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kondisi hati kita dari lapisan paling luar sampai yang paling dalam, lubuk hati kita ini hendaknya dikondisikan suci, bersih dari penyakit-penyakitnya, bersih dari kotoran-kotorannya. Sebab kalau hati itu kotor, sangat sulit untuk menerima kebenaran, sangat sulit untuk menerima ilmu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ilmu kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, yang tentu saja ketika memenuhi kriteria seseorang yang layak untuk dicurahkan ilmu atasnya. Maka hendaknya hati kita saat belajar pun terlibat bagaimana ia bersih dari segala penyakitnya, dari kotoran-kotorannya, sehingga ilmu itu mudah untuk kita terima. Dan ini juga bagian dari tazkiyatun nafas, sebagai satu unsur di mana ilmu itu akan bisa kita terima. Dan termasuk diisyaratkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya dalam salah satu ayat, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saya ingin persingkat saja ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di ayat ini betapa di antara fungsi risalah, fungsi kerasulan, fungsi Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi itu adalah menyampaikan ayat. Yatlu alaihim ayati,
menyampaikan ayat-ayat Allah ini kepada umatnya. Dan prosesnya ternyata agar ilmu itu, agar ayat-ayat Allah itu sampai kepada diri umat, termasuk diri kita, seorang pelajar misalnya, ternyata prosesnya terlebih dahulu Allah katakan wa yuzakkihim. Nabi itu mentazkiyah mereka. Ketika ada kata tazkiyah, maka itu maksudnya adalah mentazkiyah nafas, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya, dari penyakit-penyakitnya. Nah, barulah Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitab. Sebelum Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitab, Nabi itu memberikan ilmu, mengajarkan ilmu kepada mereka umatnya. Allah tegaskan terlebih dahulu wa yuzakkihim. Maknanya adalah ikhwas sekalian, berarti untuk belajar, untuk memperoleh ilmu, kita perlu menyiapkan hati kita terlebih dahulu. Selain perangkat-perangkat fisik tadi, ya buku tulisnya, pulpennya, kemudian tadi absar, penglihatan kita, perhatian kita, di mana meliputi di dalamnya mendengar dengan seksama, kemudian memperhatikan secara serius. Selain daripada itu semua, tidak kalah pentingnya, bahkan termasuk yang paling utama adalah bagaimana kita mengkondisikan tampungan ilmu itu, yaitu hati. Yang mana hati tadi Ustaz sampaikan kondisinya itu berlapis-lapis. Nah, kita di awal pembelajaran berdoa kepada Allah, dan salah satu di antara doa kita memohon agar kiranya Allah melapangkan dada kita, meluaskan hati kita, membersihkan hati kita. Insya Allah kalau kita ikuti adab-adab belajar secara benar, kita akan termasuk di antara orang yang layak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya menjadi wasilah Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mujadilah. Demikian ikhwas sekalian, mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita, sehingga kita melakukan perbaikan demi perbaikan di dalam proses-proses pembelajaran kita, bagaimanapun suasananya, bahkan ketika harus belajar secara daring. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.